Banyak orang mengira AMD itu pendatang baru, padahal mereka sudah ada sejak 1969, hanya terpaut 1 tahun dari Intel. Uniknya, di masa awal, AMD sebenarnya adalah tangan kanan Intel. Karena aturan militer AS saat itu mewajibkan adanya pemasok kedua, Intel terpaksa berbagi desain prosesor mereka agar AMD bisa ikut memproduksi chip yang sama. Jadi, AMD memulai sejarahnya bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai bayangan. Titik baliknya terjadi pada tahun 90-an. AMD memutuskan untuk berhenti, hanya membuat tiruan chip Intel dan mendesain arsitektur mereka sendiri. Hasilnya, AMD Athlon lahir. Ini adalah momen legendaris karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, AMD berhasil mengalahkan Intel dalam perlombaan mencapai kecepatan 1 GHz. Dunia teknologi gempar, si nomor 2 ternyata bisa memimpin di depan. Jangan lupa, standar teknologi 64 bit yang kita gunakan di hampir semua PC sekarang itu adalah jasa AMD lewat Athlon 64. Saat itu, Intel punya teknologi lain bernama Itanium, tapi AMD menawarkan sesuatu yang lebih masuk akal dan bisa menjalankan aplikasi lama dengan lancar. Akhirnya, Intel lah yang harus mengikuti standar buatan AMD. Di era ini, AMD benar-benar berada di atas angin. Tapi, roda berputar. Sekitar tahun 2011, AMD merilis arsitektur bernama Bulldozer. Rencananya ambisius, tapi realitanya gagal total. Prosesornya panas, boros daya, dan performanya kalah jauh dari seri Intel Core i. AMD hampir bangkrut, sahamnya anjlok, dan banyak orang mengira ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Selama bertahun-tahun, AMD dianggap hanya sebagai opsi murah bagi mereka yang tidak sanggup beli Intel. Tahun 2017 adalah tahun keajaiban. Di bawah kepemimpinan CEO Lee Sa-soo, AMD merilis arsitektur Zen atau Ryzen. Mereka mengubah total strategi dengan menawarkan jumlah core yang banyak dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Dunia berubah seketika. Intel yang selama bertahun-tahun nyaman dengan 4 core, tiba-tiba dipaksa berlari karena Ryzen menawarkan 8 core atau lebih untuk pengguna rumahan. Sejak saat itu, AMD bukan lagi sekedar alternatif murah, tapi pemimpin inovasi, mulai dari teknologi fabrikasi 7 nanometer hingga 4 nanometer yang jauh lebih efisien.